evakuasi. Kisah pilu dari Pulau Mandangin, Sampang, Madura menjadi cermin buram layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Berawal dari perjuangan seorang pasien harus menggunakan sampan nelayan untuk ke rumah sakit. Video ini sempat viral di media sosial menunjukkan detik-detik evakuasi Muhammad Wani pada hari Kamis 3 Juli 2025. Ia harus menempuh perjalanan laut berbahaya menggunakan perahu kecil. Perjalanan 2 jam melintasi ombak dalam kondisi kritis. Pasien dibawa ke rumah sakit Konaah Sampang, dirawat intensif selama 4 hari, namun pada hari Minggu 6 Juli 2025, Muhammad Wani menghembuskan napas terakhirnya. Sebelumnya, keterbatasan anggaran bahan bakar minyak atau BBM disebut-sebut menjadi penyebab utama ambulans di desanya tidak bisa dioperasikan. Dana operasional yang seharusnya cukup hingga bulan Juli ludes lebih cepat akibat tingginya frekuensi rujukan pasien. Ya, Polda Papua Barat Daya melakukan investigasi terkait kejadian kandasnya kapal Cargo Velocity yang kandas menabrak karang di perairan Raja Ampat, tepatnya di dekat Pulau Wai. Kapal kargo ini menabrak karang di lokasi spot wisata selam Raja Ampat. Tim Polda Papua Barat Daya dari Direktorat Pol Airut terjun langsung ke lokasi kandasnya kapal kargo di dekat Pulau Wai Raja Ampat. Tim investigasi langsung memeriksa seluruh dokumen kapal. Saat ini posisi kapal di bagian depan menabrak sebuah karang. Kepala Direktorat Pol Airut Polda Papua Barat, Kombes Budi Utomo mengatakan, polisi sedang melakukan investigasi kandasnya kapal kargo Velocity di perairan Raja Ampat, di mana kapal tersebut telah menabrak karang. Proses pemeriksaan terhadap dokumen kapal juga telah dilakukan. Sementara itu, kronologi kejadian berawal saat kapal berlayar dari Masohi, Maluku Tengah pada tanggal 28 Juni lalu menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Namun pada tanggal 30 Juni, kapal mengalami kecelakaan dengan menabrak karang di wilayah Raja Ampat. Dari berbagai instansi bisa melaksanakan turun di lapangan. Di sini ada teman-teman dari BLUT, dari Loka, termasuk dari pemerintah daerah juga ikut turun untuk meninjau, melihat lokasi TKP karangnya, kandasnya kapal KM Velocity. Dari langkah turun ke lokasi ini, langkah-langkah apa yang telah dilakukan? Turun dari kemarin sebenarnya tim sudah turun. Tim dari Satpol Polres Raja Ampat bersama BLUT Raja Ampat sudah menjadi langkah awal. Jadi penanganan awal sudah kita laksanakan kemarin. Kemarin kita melakukan pemeriksaan dokumen kapal, termasuk juga proses penyelidikan kenapa bisa kandas sampai dengan di perairan Raja. Saat ini kapal kargo tersebut masih belum bisa dievakuasi karena mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Rifan Donai, Jawa Pos TV, Jayapura, Papua. Ya, David dan juga pemirsa, Jakarta dan sekitarnya dikepung banjir. Hal ini menjadi masalah tahunan yang tidak kunjung selesai meski telah berganti kepemimpinan Gubernur Jakarta. Ya, warga terdampak banjir terpaksa harus mengungsi dan membutuhkan bantuan. Informasinya akan kami hadirkan di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Kini. Pemirsa, meluapnya aliran Kali Angke mengakibatkan banjir di perumahan Ciledug Indah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang pada Selasa pagi. Sekitar 2.000 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akses jalan penghubung antara Kota Tangerang dan Jakarta lumpuh total. Banjir setinggi hingga 1 meter merendam Jalan Hasyim Asyari, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, Selasa pagi. Banjir berasal dari luapan aliran Kali Angke. Tingginya curah hujan sejak Selasa pagi dini hari membuat air meluap dan masuk ke pemukiman, khususnya di perumahan Ciledug Indah 1. Akses jalan penghubung antara Kota Tangerang dan Jakarta lumpuh total. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik atau menggunakan jasa gerobak untuk melintas di tengah banjir. Berdasarkan data hari ini, sedikitnya 2.210 kepala keluarga terdampak banjir di wilayah ini. Banjir mulai mengenangi rumah warga sejak Selasa dini hari.
Guna mengurangi debit air, disiapkan 18 unit pompa air di 18 titik banjir di kawasan tersebut. Banjir di wilayah Kecamatan Karangtengah khususnya di Kelurahan Pedurenan ini ada 10 titik dan terdiri dari RW 1 sampai dengan RW 10. Nah, untuk dampaknya ini terjadi pada 2.110 KK. Adapun yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini bekerja sama dengan 3 pilar, ya tentunya dengan kepolisian, TNI, kemudian juga BPBD dan Damkar. Kita sudah menurunkan perahu ya di 10 titik lokasi, ya baik dari kecamatan, kemudian dari TNI, Polri dan BPBD, dan kemudian juga kita sudah ada pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Pedurenan dan juga Puskesmas Sudimara ya. Sementara itu, sejumlah warga mengungsi ke masjid setempat, namun tak sedikit yang masih memilih bertahan di rumah mereka. Pemerintah setempat terus melakukan upaya penanganan darurat, namun penanganan jangka panjang masih dibutuhkan untuk mengurangi risiko banjir berulang. Haki Najili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Banjir akibat jebolnya tanggul pembatas aliran Kali Pulo masih merendam pemukiman warga Kampung Air Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan tanggul akan segera diperbaiki mengingat cuaca ekstrim diprediksi masih akan terjadi di Jakarta. Arus air dari Kali Pulo terus mengalir di sela-sela karung berisi pasir yang difungsikan sebagai tanggul sementara di Kampung Air, Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tumpahan air ini menggenangi ratusan rumah warga yang tersebar di RT 3 RW 6. Sebelumnya tanggul pembatas aliran kali jebol saat hujan deras pada hari Senin malam. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi banjir yang merendam kawasan ini. Sambil menyampaikan keprihatinannya kepada warga yang terdampak, Rano Karno mengatakan banjir di Jakarta dalam 2 hari terakhir sulit untuk dihindari. Tingginya intensitas hujan lokal ditambah banjir kiriman dari kawasan hulu yang diperparah oleh pasangnya air laut membuat kota Jakarta dikepung banjir. Rano memastikan tanggul penahan aliran kali di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan segera diperbaiki mengingat cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan berlangsung. Kita akan ditempa hujan yang besar dan yang agak merepotkan kita, tapi bukan berarti kita menghindar. Ini hujannya memang serentak di 3 titik. Satu adalah rob, air laut naik, hujan lokal, kemudian hujan di Bogor yang kiriman. Nah, kalau udah begini, Jakarta ini tempurung nih. Akhirnya akibatnya ya pasti banjir. Kalau keluhan masyarakat tadi penyebabnya apa sih, Bang? Banyak faktor. Sekarang misalnya kalau wilayah sini ada dinding yang rubuh. Itu yang membuat air jadi terhambat. Makanya petugas kita hari ini akan kita perintahkan untuk segera membongkar dinding itu. Beberapa wilayah pasti berbeda-beda. Sementara itu, petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan menambah ketebalan dan ketinggian karung berisi pasir sebagai tanggul sementara. Namun proses perbaikan belum bisa dilakukan secara maksimal, mengingat derasnya arus dan masih tingginya debit air Kali Pulo. Jebolnya tanggul ini berdampak pada 250 kepala keluarga atau sekitar 759 jiwa yang terdiri dari lansia, balita, dan ibu hamil. Ini jumlahnya ini 250 kakak. 250 kakak. Ya, jumlah jiwanya 759. Ada di situ ada lansia 69 orang, ada balita 40 orang. Dan ibu hamil pada malam itu kita evakuasi ke rumah sakit. Ya gitu. Mengantisipasi dari tanggul jebol ini hanya karung pasir ya, Pak? Iya, luka baru karung pasir doang. Ya. Kalau hari ini nggak kelihatan hari ini. Ada rencana perbaikan lagi, Pak? Ya, setidak-tidaknya harus segera. Karena ini warganya 759 ini mau dikemanain gitu. Warga Kampung Air, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu juga mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul secara permanen. Putra Adi, Jawa Pos TV, Jakarta. Ya, warga terdampak banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur masih membutuhkan sejumlah bantuan. Tak hanya makanan siap santap dan obat-obatan, mereka juga membutuhkan baju pantas pakai untuk anak-anak. Hingga Selasa siang, pemukiman Kebon Pala, Jakarta Timur masih terendam banjir imbas hujan deras sejak Minggu malam kemarin. Meski sudah mulai surut, namun ketinggian air masih di angka 120 cm. Selain makanan siap santap,
Warga terdampak banjir juga membutuhkan obat-obatan dan baju pantas pakai untuk anak-anak. Warga Kebun Pala juga meminta Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi dampak banjir. Roti, air mineral, sama nasi bok. Kayak obat-obatan gitu ada bagi-bagi belum? Oh belum. Obat-obatan ya untuk menjaga-jaga, apalagi ya anak kecil ini butuh pampers. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warganya atas banjir yang mengepung Jakarta dalam 2 hari terakhir. Pramono Anung akan meningkatkan koordinasi antar dinas terkait untuk mengantisipasi kembali terjadinya banjir, mengingat cuaca ekstrim masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Permintaan maaf Pramono Anung ini disampaikan di sela-sela memimpin apel siaga banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Pramono Anung menyadari jika banjir yang terjadi dalam 2 hari terakhir sulit dicegah, mengingat beberapa faktor yang menjadi penyebab. Selain curah hujan lokal yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan kiriman air dari kawasan hulu. Selain itu, banjir diperparah oleh pasangnya air laut di pesisir utara Jakarta. Pramono Anung memerintahkan jajarannya membersihkan saluran dan tali air yang tersumbat dan menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran kali. Pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras itu berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan. Kementerian Sosial telah menyiapkan dan untuk bantuan bencana alam. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya selalu siap siaga menyiapkan bantuan sosial adaptif guna mengakomodir bantuan sosial secara cepat. Jadi itu namanya bansos adaptif. Ya, jadi itu khusus kalau ada bencana segala macam kami siapkan secara khusus. Ya, sudah ada mekanismenya itu. Jadi selama ada banjir, ada ini, Kemensos selalu ada di dalam 2 hal. Shelter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan awal musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami keterlambatan. BMKG meminta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang yang diprediksi terjadi hingga Oktober 2025. BMKG menyebut awal musim kemarau mengalami keterlambatan di 29% zona musim. Anomali cuaca ini terutama terjadi di wilayah Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga akhir Juni 2025 hanya sekitar 30% wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Angka ini jauh di bawah normal yang seharusnya mencapai 64%. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengungkapkan faktor atmosfer dan laut yang memengaruhi pola hujan nasional. Lemahnya monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat. Hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan di Indonesia saat ini. Wilayah yang perlu diwaspadai menurut rilis tersebut meliputi sebagian besar Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Peringatan dini yang disampaikan BMKG ini terkonfirmasi dengan terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari terakhir. Pada gambar terlihat bahwa tanggal 5 Juli 2025, hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari, ini kategori lebat hingga sangat lebat, catat di wilayah Bogor, Mataram, ini maksudnya di Pulau Lombok ya, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Artinya tidak hanya di Jawa saja ya, ini berbagai wilayah di Indonesia. Hujan ekstrim tersebut terdampak atau berdampak pada banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Usai jeda kami hadirkan perbincangan terkait cuaca ekstrim yang mengancam sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami di Nusantara.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Pemirsa, satu pekan terakhir sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim seiring dengan berlanjutnya anomali curah hujan ekstrim yang terjadi beberapa hari lalu. Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hastin. Terima kasih Ibu Erma sudah bergabung bersama Jawa Post TV. Iya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih waktunya dan langsung saja, apa yang menjadi penyebab cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah, utamanya Jabodetabek, di mana sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya secara teori telah memasuki musim kemarau sejak awal Juni. Silakan. Ya, pertama bahwa ada perilaku musim yang sudah mengalami perubahan gitu ya, dan itu identik dengan aktivitas yang terjadi pada skala meso. Kita mengenal skala meso itu adalah skala yang lebih luas daripada lokal, tapi juga lebih rendah daripada global gitu ya. Jadi radiusnya 2 kilo sampai 2000 kilometer, itu secara radius kita sebut sebagai skala meso. Apa yang berubah di situ? Yang berubah adalah pertama, ada penghangatan suhu permukaan laut yang terjadi di Laut Jawa, di Samudra Hindia, dan itu berakibat pada pembentukan badai vortex yang ada di Samudra Hindia, ya kan? Dan itu memicu apa? Memicu klaster awan yang terbentuk tidak normal, abnormal. Jadi klaster awan yang harusnya terbentuk pada bulan Juli, Agustus itu tidak mungkin bisa meraksasa, membesar terus gitu ya, menjalar menuju Kalimantan dan kemudian mengalami reinforce gitu ya, peningkatan atau penguatan kembali ketika melintasi Laut Jawa menuju ke Jabodetabek gitu. Itu tidak common, sama sekali tidak normal, sehingga kita menyebutnya memang saat ini adalah abnormal situation dalam hal cuaca begitu ya. Karena ini seperti Juli rasa Januari begitu kan. Kalau bulan Januari oke, ada penjalaran klaster awan dari Sumatera kemudian menuju Kalimantan, atau dari Sumatera melalui Lampung directly secara langsung menuju Jabodetabek, itu sudah biasa karena ada monsun dari Asia yang menghantarkan gitu ya, yang berperan penting dalam menjalarkan awan. Tapi Juli ini kan nggak ada monsun Asia, justru sebaliknya adanya monsun Australia ya,
Jadi angin itu berasal dari timur, kemudian menuju ke utara. Tapi kok bisa menjalar terus gitu? Itu tadi, karena dia mengalami reinforcement, peningkatan dan penguatan kembali yang kontrolnya itu ada di Laut Jawa. Itulah yang menyebabkan MCC yang sudah terbentuk di laut dengan sangat mudah bisa masuk ke wilayah Laut Jawa. Tentu ini didukung oleh suhu permukaan laut yang lebih panas ekstrim di sekitar pesisir dibandingkan dengan di tengah lautan, sehingga dengan sangat mudah ketika ada hujan yang sudah terbentuk dengan sangat meluas di Laut Jawa itu masuk menuju ke darat Jabodetabek dan seterusnya. Pola itulah yang sekarang ini sedang terjadi selama dasarian pertama di bulan Juli 2025 ini. Saya kira itu harus menjadi concern kita bersama. Baik, dengan adanya anomali atau pola baru, apakah ini artinya krisis iklim adalah hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama, atau ini sebenarnya dua hal yang berbeda? Pertama, studi terkini yang menunjukkan bahwa ada perilaku MCC, kita menyebutnya klaster awan tadi itu adalah MCC gitu ya, yang berubah, itu memang sudah dilakukan. Dan studi terbaru itu dipublikasi tahun 2022 yang menunjukkan bahwa MCC itu become larger, secara ukuran dia menjadi membesar, meluas begitu ya, ketika itu terjadi gitu. Nah, ketika terjadi ini di bulan Juli atau Agustus, itu juga menjadi pertanyaan, harusnya tidak sefrekuen ini, harusnya tidak ada dukungan angin yang kuat gitu ya, tidak ada dukungan kelembaban yang besar, tapi ini bisa terjadi. Karena apa? Ya karena salah satunya adalah perilaku yang ada di badai, itu sebenarnya MCC itu adalah salah satu jenis badai begitu ya, itu sudah berubah. Dan itu memang butuh studi lebih lanjut. Hanya saja memang sudah diketahui para ilmuwan bahwa kalau terjadi perubahan iklim, maka MCC ini perilakunya akan mengalami perubahan menjadi jauh lebih ganas gitu ya. Kalau kita bicara sel konveksi, ini badainya ini akan semakin membesar ukurannya gitu. Dan itu terjadi, menimbulkan hujan deras gitu ya, lebih dari 2 jam. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi di Bogor, Tangerang, Bekasi, Jakarta, nggak habis-habis tuh energi dari badainya itu gitu. Apakah ini ciri dari perubahan iklim? Ya, karena studinya sudah ada ya yang memperjelas itu bahwa ini terjadi pada dekade terakhir, perilaku larger of MCC ini sudah terjadi gitu. Sehingga bukan hanya hujan yang sifatnya lokal dan selesai dengan cepat, tapi adalah hujan-hujan yang diturunkan dari awan-awan MCC. Begitu, Mbak. Baik. Ibu, hingga kapan nih jika kita memungkinkan memprediksi cuaca ekstrim ini terus melanda Jabodetabek? Ya, Jabodetabek ini memang sudah kami ketahui hilangnya musim kemarau di Jabodetabek itu yang harus kita persiapkan, ya kan? Jadi bulan Juli ini pada dasarian pertama ini adalah peak-peaknya, setelah itu mungkin akan ada drop, pengurangan hujan gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian Agustus tidak ada pola yang serupa. Nanti Agustus itu akan ada pengulangan gitu ya, akan ada pengulangan. Di setiap bulan akan ada pengulangan sampai bulan November. Itulah yang menyebabkan, itulah yang mengganggu musim kemarau. Sehingga kemarau itu hilang, bukan hanya basah, tapi hilang. Dengan arti kata bahwa tidak pernah ada kriteria kemarau yang terpenuhi. Kan kriteria kemarau itu kalau hujannya kurang dari 50, diikuti oleh selama 3 dasarian ya, selama 3 dasarian. 3 dasarian itu nggak pernah tercapai karena setelah ini ya misalnya, ini dasarian pertama, nanti dasarian kedua turun nih, dasarian ketiga turun. Tapi nanti ketika masuk ke Agustus gitu ya, itu akan meningkat lagi. Berarti kan kriterianya yang 50 kurang dari 50 nggak pernah tercapai karena hujannya sekarang aja udah sekitar 200-an gitu. Nanti bulan Agustus akan ada kemungkinan peningkatan lagi. Seperti itu. Bulan September seperti itu lagi. Jadi setiap bulan ini kita harus waspada. Intinya sampai berakhirnya kemarau dalam tanda kutip secara angin ya. Ketika kita masuk November itu kan pasti sudah bisa dipastikan anginnya akan berubah tuh jadi musim hujan. Apalagi gitu. Karena selama kemarau aja sudah hilang nih kemaraunya gitu. Jadi itu yang harus kita masyarakat harus paham dan juga mengarahkan ya dalam hal ini pemerintah supaya memitigasi dengan lebih baik lagi karena ini masih ada waktu sampai bulan November gitu ya, mesti siap-siap terutama adalah wilayah di Jabodetabek. Itu Mbak. Ya, pengulangan setiap bulan hingga November. Mari kita bahas dampak yang akan ditimbulkan dengan cuaca ekstrim ini dan apa yang perlu dilakukan masyarakat serta pemerintah
supaya bisa memitigasi agar skenario terburuk tidak terjadi? Ya, yang pertama adalah skenario terburuknya adalah banjir meluas gitu ya, di puncak musim kemarau lagi gitu ya, di bulan Agustus nanti ketika kita masuk Agustus dan ini sudah semuanya sudah full dasnya gitu kan. Artinya kan skenario terburuk bisa terjadi gitu. Karena banjirnya ini artinya secara karakteristik akan ada perulangan seperti yang sekarang, berarti yang perlu dicek, perlu diawasi secara ketat dan juga segera dilakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur gitu ya. Itu adalah dalam hal ini adalah yang kemarin titik-titik banjir yang sudah terjadi. Ini karena apa? Misalnya kasus Tangerang. BSD seumur-umur nggak pernah banjir separah itu, IKEA masuk gitu. Nah itu meluap dari mana? Dari das mana? Kan mesti dicek tuh pemerintah daerahnya, berarti kan Tangsel misalnya. Nah itu coba sekarang, mulai sekarang dicek di semua titik yang tadinya nggak banjir kok sekarang banjir. Ini das yang meluap, das yang mana gitu. Nah ini harus segera ditangani karena masih ada waktu nih sebelum nanti peak yang sama ini akan berulang gitu kan di bulan Agustus itu gitu. Dan sehingga apa? Penanganan ini tidak bisa tanggung-tanggung, dimulai dari historikal titik-titik banjir, lokasi-lokasi yang banjir parah kemarin gitu ya, yang mungkin sekarang juga ada yang belum surut gitu, itu harus dilakukan upaya segera secara infrastruktur itu untuk dari pemerintah ya. Kemudian dari masyarakat adalah harus langsung shifting kepalanya, maksudnya secara ini ya, otak kita itu sudah mempersiapkan ini bukan kemarau nih sekarang ini kita sedang musim hujan gitu. Itu harus ada di mindsetnya masyarakat gitu. Kenapa? Karena kemaraunya hilang gitu ya, nggak ada kemarau lagi. Nah, artinya kan kita harus mempersiapkan diri gitu ya, apalagi lokasi kita misalnya tinggal di dekat das, kalau sudah 2 jam tuh hujan deras gak berhenti gitu ya, evakuasi mandiri. Saya kira itu penting dipikirkan. Terutama adalah perencanaan nanti bulan Agustus kalau berulang yang sama seperti apa. Siapin skenario terburuknya gitu. Karena sekarang aja saya lihat misalnya daerah saya udah hujannya kayak gini, banjirnya seperti ini. Nanti kalau kayak gini lagi, sebaiknya saya melakukan apa misalnya ya. Jadi kita mengambil pelajaran dari bulan Juli ini. Dan yang kedua adalah tentu updating terus-menerus memantau prediksi cuaca dari BMKG yang dikeluarkan oleh BMKG setiap mau keluar aktivitas apapun jenisnya sejauh manapun gitu ya, pantau dulu cuacanya kayak apa. Apalagi yang hobi hiking nggak ya, trekking, itu bahaya banget kan kalau nggak memahami bahwa sekarang tuh musim hujan gitu, dianggapnya kan nggak ada hujan gitu. Nah itu bahaya, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang beberapa waktu lalu juga ada gitu ya, karena situasi yang licin, tiba-tiba hujan deras, dia sedang naik gunung. Nah ini menyebabkan hal-hal tertentu gitu ya, bahkan melukai bagi para pendaki. Itu hal-hal penting. Jadi outdoor activity, apalagi gitu ya, yang membutuhkan waktu yang lama, itu coba cek dulu kapan hari dan dasarian yang pas, yang kering, yang nggak hujan pada saat itu, yang aman lah kira-kira gitu ya, safety gitu buat kita untuk melakukan aktivitas. Penting banget gitu itu dilakukan. Karena ini belum berakhir gitu. Perulangan-perulangan ini akan terjadi setiap bulan. Seperti itu, Mbak. Baik Ibu, selain Jabodetabek, apakah cuaca ekstrim ini juga akan bergeser ke beberapa wilayah di Indonesia? Jika iya, mana saja? Ya, selain Jabodetabek tentu daerah Jawa bagian barat itu bukan hampir seluruhnya, sebagian besar gitu ya, dan random banget gitu. Sekarang aja misalnya sekarang di malam ini di Sukabumi gitu kan, yang juga bisa meluas sampai ke Bogor Selatan dan seterusnya. Bandung, ya kan? Bandung pun sama gitu. Bandung mengalami kehilangan gitu ya musim kemarau, Purwakarta gitu ya. Seluruh daerah di Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sama seperti itu kondisinya. Jadi juga para petani juga harus aware bahwa sekarang ini nanam apa yang cocok karena kan hujan terus gitu ya. Juga petambak garam harus kayaknya jangan kecuali siap rugi gitu ya. Karena hampir hujan itu seperti kemarin lah gitu ya, berhari-hari gitu. Mungkin ada 5 hari nih akan hujan seperti kemarin seperti itu. Dan seperti kita ketahui, daerah di Tenggara pun itu nggak lepas dari kondisi pergeseran tekanan rendah yang menyebabkan hujan, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Itu kenapa kemarin itu ada kondisi ekstrim juga yang menyebabkan banjir meluas di wilayah sana, ya karena memang tekanan rendah sekarang juga berada di wilayah Tenggara. Nah kalau yang di Tenggara itu beda penyebabnya begitu ya.
karena pertemuan atau aktivitas dari gelombang atmosfer yang dinamakan dengan Rossby. Itu juga pengaruh gitu ya. Aktivitas Rossby ini memperparah penjalaran. Jadi penjalaran tadi MCC itu bisa dilakukan dengan cepat, pergeserannya juga cepat gitu. Jadi sehingga bahkan wilayah Tenggara pun kadang-kadang dia bisa memodulasi hujan ekstrim. Meskipun secara total curah hujan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, Nusa Tenggara dan seterusnya itu relatif lebih kering nih daripada ancamannya ya, daripada Jawa bagian barat. Seperti itu kira-kira, Mbak. Jika kita menyoroti teknologi, jika terjadi musim kemarau, kita juga familiar dengan teknologi atau rekayasa hujan buatan. Apakah hal serupa bisa dilakukan untuk cuaca ekstrim ketika musim hujan atau hujan dengan pola baru? Ya, kita lihat penggunaannya dulu ya, penggunaannya dan juga seefektif apa gitu ya. Setidaknya itu didukung oleh studi gitu ya sebelumnya begitu ya, atau analisis sebelumnya, karena kan modifikasi cuaca harus dicek pada saat dan sesudahnya. Benar-benar teknologi ini tidak boleh menimbulkan kerugian, intinya begitu. Bahkan di BRIN pun ada studi tentang modifikasi cuaca juga gitu. Teknologinya juga dibangun di situ dengan efektivitas gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian gitu ya apabila digunakan dengan anggaran yang sangat besar. Jadi itu diredam, diefektifkan dengan adanya teknologi, misalnya dengan menggunakan drone begitu ya. Teman-teman di BRIN juga mengembangkan, tim kami juga ada yang mengembangkan soal itu gitu. Tapi sekali lagi itu semua didukung oleh studi dan juga riset terlebih dahulu, apakah pas nih penggunaannya gitu, efektivitasnya. Seperti itu saya kira, Mbak. Baik, Ibu Erma Yuli Hastin dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Ya, David dan juga pemirsa, warga diminta waspada karena cuaca ekstrim mengancam hingga beberapa hari ke depan dan dianjurkan untuk kita semua mengurangi aktivitas saat cuaca buruk. Bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang diprediksi masih terjadi di sejumlah daerah. Ya, kita tinggalkan informasi soal ancaman cuaca ekstrim. Di segmen berikutnya kami juga akan hadirkan informasi soal Indonesia resmi terkena tarif Trump sebesar 32%. Akan kami ulas segera di Nusantara Kini. Tetaplah bersama kami. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 32% untuk produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Meski telah dilakukan negosiasi beberapa waktu lalu, tarif ini tetap sama dengan yang diumumkan Trump pada April tahun ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor sebesar 30% untuk Indonesia. Tarif itu akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Dikutip dari media sosial Truth Social milik Trump, ia mengunggah surat mengenai tarif yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 7 Juli waktu Amerika Serikat. Trump menuliskan soal kuatnya kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun Trump menyayangkan kerjasama ini membuat perdagangan Amerika Serikat alami defisit dengan Indonesia. AS menilai perlu kebijakan perdagangan yang adil agar defisit perdagangan AS dengan Indonesia bisa berkurang. Diplomat ahli Buddha Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Anggota Satuan Reskrim Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berupaya mencari barang bukti kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, diantaranya penjaga kos dan istri korban, termasuk memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi, polisi masih menunggu hasil otopsi dan belum bisa menyimpulkan sebagai korban pembunuhan meski wajah korban dalam kondisi terlilit lakban. Sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban kondisinya terlakban atau gimana informasinya, Pak? Iya, itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakban. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang. Jenis kelaminnya laki-laki. Kerjaannya apa, Pak? Sementara itu, rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencananya akan ditempatkan di negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami, Arya Daru Panguyunan, itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri, ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Kita ke wilayah lain, peristiwa perampokan terjadi di sebuah agen BRI Link di Kampung Kadu Kecapi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Pemilik agen berinisial IF tewas oleh tersangka yang masih remaja. Pelaku nekat merampok uang korban hingga jutaan rupiah lantaran terlilit utang pinjaman online. Korbannya nekat melakukan perampokan. Seorang remaja berinisial MDR usia 17 tahun diduga menghabisi nyawa pemilik agen BRI di Kampung Kadu Kecapi, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Serang. Korban berinisial IF usia 26 tahun tewas dengan luka di bagian kepala. Menurut penuturan kakak kandung korban, tersangka sering datang untuk transaksi top up di agen BRI milik keluarganya. Berdasarkan laporan warga, Kapolsek Pabuaran Ibtu Suwarno langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap MDR beserta barang bukti berupa palu, celana, dan telepon genggam milik korban. Pelaku diduga melakukan aksinya lantaran terlilit utang pinjol.
Diduga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan benda tumpul berupa palu yang ditemukan di TKP. Setelah dievakuasi, dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Namun karena kondisi korban parah, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Derajat Kota Serang. Nah, korban tidak terselamatkan. Korban meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang tindakan pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur pinjaman online tanpa perhitungan. Suhendi, Jawa Pos TV, Kabupaten Serang, Banten. Ya, 2 penumpang kereta api Sancaka jadi korban pelemparan batu. Saat ini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya setelah mengalami cedera mata akibat insiden tersebut. Pasca kejadian pelemparan batu saat kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya melintasi di antara stasiun Klaten dan Srawot. 2 korban yakni Widya Anggraini dan Farah Akmarinah langsung dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Mata Undaan, Surabaya, Jawa Timur. Insiden pelemparan batu oleh orang tak dikenal tersebut mengakibatkan pecahnya kaca jendela pada salah satu rangkaian kereta. PT KAI Daob 8 Surabaya juga memberikan pendampingan berupa fasilitas pengobatan tambahan di Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya serta menjamin perlindungan asuransi perjalanan bagi kedua korban. Awalnya saya nggak tahu, saya lagi fokus baca buku, terus tiba-tiba berat ada yang lempar batu dari luar. Untuk kedepannya dari untuk himbauan kepada penumpang gimana kedepannya? Untuk kedepannya para penumpang lebih hati-hati sendiri sih. Kalau bisa jendelanya itu ditutup, tirainya kayak gitu. Tadi ada pemeriksaan rumah sakit yang luka-luka gimana kondisi kata dokter? Untuk kata dokter yang di rumah sakit untuk masalah mata alhamdulillah itu nggak ada luka. Tapi kondisi saudara saya yang samping itu matanya itu ada kayak serpihan tadi kayak gitu. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Dari dunia olahraga, Arsenal resmi datangkan Zubimendi dari Real Sociedad. Museum Cristiano Ronaldo resmi dibuka di Hong Kong. Mengajak Anda melihat lebih dekat kisah mantan TKI asal Magetan, Jawa Timur yang sukses tekuni usaha gerabah. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Prihatinkan membuat Mahmud Hasibuan mendirikan sebuah yayasan rumpun anak pesisir. Hadirnya yayasan ini menjadi harapan untuk anak-anak pesisir menggapai cita-cita. Di tepi Teluk Jakarta ini, tepatnya di kawasan Buara Angke, menjadi perkampungan untuk nelayan di Jakarta. Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan ini sangatlah memprihatinkan, bahkan terkesan kumuh. Saking memprihatinkannya, banyak anak-anak yang tinggal di tepi Teluk Jakarta tidak mengenyam bangku pendidikan formal. Karena di kawasan ini banyak orang tua yang mengesampingkan pendidikan anak-anaknya. Inilah yang membuat hati Mahmud Hasibuan prihatin. Pada 2003, Mahmud mendirikan sebuah yayasan bernama Rumpun Anak Pesisir. Yayasan ini didirikan untuk memberi akses pendidikan bagi anak-anak nelayan. Ini kita bikin konsep aksi Juta Pahlawan ini untuk membantu anak-anak nelayan untuk mendapatkan akses pendidikan. Kehadiran yayasan ini tak hanya sebatas untuk akses pendidikan saja, tapi juga berusaha mengubah pola pikir orang tua yang tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya, khususnya mereka yang tinggal di pesisir. Dan sekarang, dari dulu kalau kita mencari anak SMP, anak SMA itu sangat sulit sekali. Untuk nyari anak ke sekolah itu sangat sulit gitu. Tapi alhamdulillah sekarang setelah lama berproses itu, yang tadinya orang tua bilang ngapainlah sekolah, ngapainlah ikut belajar, mending ikut bapak aja ke laut gitu untuk membantu perekonomian kita. Tapi lambat laun setelah itu, karena taraf pendidikan orang tua di sini hanya 3 kelas 3 SD. Bahkan anak yang dapat surat dari sekolah itu datang ke kita, ini kak bacanya apa gitu. Mereka nggak bisa baca untuk dapat surat dari sekolah pun gitu. Makanya dari proses itu kita lama-lama, tadinya kita nggak pernah menginformasikan ini belajarnya seperti apa di sini. Kita infokan ke anak-anak datang dong belajar, nggak pernah. Tapi anak-anak sendiri yang bercerita ke teman-temannya bahwa ikutannya belajar di sana. Good morning everybody, how are you? Yes, fine. Good morning everybody, how are you? Yes, fine. Mengubah pola pikir orang tua di kawasan pesisir ini memang menjadi tantangan tersendiri yang juga dihadapi oleh para pengajar di Yayasan Rumpun Anak Pesisir. Dan ini menjadi tantangan yang sulit bagi para pengajar yang setiap hari terus meyakinkan orang tua perihal pentingnya pendidikan untuk anak. Yayasan Rumpun Pesisir ingin anak-anak mendapatkan hak-haknya, meski hidup di tempat yang keras dan tak ramah untuk anak. Yayasan Rumpun Pesisir berusaha untuk memberikan pendidikan serta tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak pesisir. Kenapa bisa dikatakan sulit menurut saya? Karena memang kita harus melawan statement orang tua. Apalagi yang untuk perempuan yang khususnya. Kamu gak usah sekolah. Sekolah itu gak penting buat perempuan. Karena ujung-ujungnya kamu bakal di dapur, di sumur, dia bilang gitu. Gak ada tuh istilahnya kalau misalkan harus di dapur, harus jadi sarjana, gak ada. Itu statement yang dilawan sama anak-anak di sini untuk enggak, saya perempuan, saya juga punya hak untuk sekolah tinggi gitu. Kalau untuk yang laki-lakinya, mereka juga kadang-kadang haknya ditutup untuk udahlah nggak usah kerja juga, cowok mah gampang dapat kerjaan, jadi kuli panggul, jadi tukang rebus kerang. Kini lambat laun pola pikir para orang tua di kawasan pesisir mulai berubah. Mereka mulai memikirkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Saat ini terdapat ratusan anak yang belajar di yayasan ini setiap harinya. Kehadiran Yayasan Rumpun Anak Pesisir tak hanya menyelamatkan anak-anak pesisir saja. Yayasan ini melahirkan anak-anak berprestasi.
seperti mendapatkan beasiswa kuliah di universitas ternama, hingga lulus dan mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan. Salah satunya Elita Tirta Training Room yang sebelumnya belajar di Yayasan Rumpun Anak Pesisir. Kini menjadi salah satu anak berprestasi di salah satu universitas ternama di Jakarta. Sebagai anak yang berprestasi, Elita mendapatkan beasiswa penuh dari kampusnya. Elita merupakan anak nelayan yang sejak kecil tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara. Elita kecil tak pernah bermimpi bisa mengenyam pendidikan. Namun Elita membuktikan tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Elita membuktikan dia bisa menggapai apa yang dia cita-citakan. Seneng banget mas, malah nggak kepikiran, malah kayak masih mimpi gitu untuk wah beneran nggak sih kuliah kayak gitu kan. Apalagi kuliah ya terbilang elit sih tempatnya kan di Podomoro University. Teman-teman nggak percaya sih mas waktu pas saya bilang ya saya anak nelayan, saya bisa di sini juga karena dapat beasiswa. Kok bisa? Teman-teman pada nanya kok bisa ya? Ini karena kegiatan di Yayasan Rumpun Anak Pesisir. Elita berharap anak-anak pesisir untuk terus giat belajar agar mereka bisa menggapai cita-cita yang mereka dambakan dan dapat membantu perekonomian keluarga. Kehadiran yayasan ini mampu menghasilkan anak-anak berprestasi dan mengangkat derajat kawasan pesisir. Usaha mantan TKI tekuni penjualan gerabah. Selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami.